Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi dengan saya. Dan di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana simulasi dari order to cash dan juga CRM dari UDU 16. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu tahapan-tahapannya. Yang pertama itu dari leads, di mana kita mencari perusahaan-perusahaan yang sangat potensial untuk dijadikan customer bagi perusahaan kita. Lalu kemudian setelah dari leads, kita komunikasi lebih lanjut dengan para leads tersebut, sampai akhirnya kita menemukan suatu opportunity yang dapat menciptakan suatu penjualan bagi perusahaan kita. Lalu setelah kita dari opportunity, kita akan mendapatkan priority dari setiap opportunity yang telah kita dapatkan tadi sebelumnya. Nah, melihat dari priority yang paling urgent, kita akan membuat quotation dari opportunity tersebut. Lalu dari quotation tersebut, eh, kita akan mengirimkan kepada customer. Lalu setelah customer setuju dan menerima quotation tersebut, maka kita akan merubahnya menjadi sales order. Nah, dari sales order tersebut, selanjutnya kita akan mengecek kesediaan barang yang akan dipesan oleh customer tersebut di bagian inventory. Lalu setelah dari inventory, maka akan di delivery. Lalu dari delivery, ketika barang sudah diterima, maka bagian akuntan akan membuat suatu suatu customer invoice kepada customer atau kepada perusahaan yang menginginkan barang tersebut. Lalu perusahaan tersebut membayar atau disebut juga cash in, yang artinya akuntan menerima pembayaran, lalu dari situ kita akan mengubah sales order menjadi pay. Seperti itu. Nah, untuk memulai simulasi ini, kita akan membuat suatu skenario di mana ada suatu PT, yaitu PT Sofi, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture, lebih spesifiknya pada furniture sofa. Pada saat ini, PT Sofi memerlukan peningkatan penjualan dalam perusahaan. Oleh karena itu, pemasaran coba dilakukan oleh bagian marketing dari perusahaan PT Sofi, yang kemudian menemukan dua kandidat perusahaan yang memiliki potensi untuk dijadikan customer oleh PT Sofi tersebut. Nah, marketing perusahaan perlu menyimpan detail kedua perusahaan tersebut untuk dijadikan leads. Setelah meneliti lebih dalam, marketing perusahaan menemukan data-data yang relevan dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan IT, yaitu PT Konsulit Indonesia, yang terletak di Jalan Penjahat, Kota Depok, dengan kontak yang bisa dikomunikasikan adalah Jude Bellingham, dan email consulate@gmail.com, lalu phone number-nya itu 081234567899. Nah, internal notes-nya yaitu tertarik dengan furniture sofa yang diperlihatkan PT Sofi untuk keperluan ruangan istirahat perusahaan. Lalu yang kedua ada e-commerce company yang bernama PT Ready Shop, yang terletak di Jalan Pahlawan, Tangerang Selatan. Lalu dengan kontak name-nya Enzo Fernandez, dengan email readyshop@gmail.com, lalu dengan nomor telepon 0898 78 7654 3211. Dengan internal notes, tertarik dengan furniture sofa yang diperlihatkan PT Sofi untuk keperluan ruangan istirahat perusahaan. Nah, setelah terdapat menemukan leads, maka kemudian bagian marketing akan melakukan komunikasi intens terus terhadap kedua leads tersebut untuk mendapatkan sales opportunities. Lalu marketing perusahaan akan mengubah leads leads tersebut menjadi opportunity sesuai dengan komunikasi marketing perusahaan sebelumnya dengan perusahaan-perusahaan leads tadi. Perbuatan ini bertujuan untuk agar perusahaan dapat mengirimkan quotation kepada perusahaan tersebut. Eh, Berikut merupakan hasil komunikasi bagian marketing perusahaan terhadap kedua leads. Diperoleh bahwa untuk bagian konsultan IT, expected revenue yang diterima adalah 10 juta dengan probability 80%, expected closing-nya 1 Januari 2024 dengan priority bintang 2 atau high. Kemudian selanjutnya ada e-commerce company dengan expected revenue 20 juta, probability 95% dengan expected closing 1 Februari 2024 dengan priority bintang 3, yaitu artinya adalah very high. Nah, dari informasi sebelumnya, maka perusahaan akan melakukan meeting dengan kedua perusahaan leads tersebut terhadap sales opportunities yang diciptakan sebelumnya. Nah, diperoleh bahwa setelah melakukan meeting,
opportunity perusahaan PT Ready Shop yang berhasil dimenangkan dan menjadi priority dari PT Shopee itu sendiri. Dikarenakan revenue yang menguntungkan PT Shopee juga lebih memungkinkan dengan perusahaan PT Ready Shop sebagai customer dari PT Shopee. Kemudian quotation akan dibuat dari hasil pemilihan opportunities tersebut. Nah, berikut isi dari quotation tersebut. Dengan expiration date-nya 31 Maret 2023, payment terms-nya immediate payment, produknya 3 set sofa, kuantitinya 10 dengan unit price-nya 2 juta. Oke, setelah quotation terbuat dan dikirimkan ke perusahaan PT Ready Shop, kemudian disetujui oleh PT Ready Shop, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengubah quotation tersebut menjadi sales order oleh bagian sales. Lalu kemudian selanjutnya pada bagian warehouse akan mengecek ketersediaan barang yang akan dikirimkan ke customer, lalu setelah itu barang akan dikirimkan kepada perusahaan PT Ready Shop. Nah, dalam jangka waktu mungkin kurang lebih dari seminggu lah ya, barang sudah dapat diterima oleh perusahaan PT Reshop. Nah, langkah selanjutnya adalah bagian finance dan accounting akan melakukan pengiriman tagihan atau customer invoice kepada perusahaan PT Ready Shop. Setelah itu, bagian finance dan accounting akan menerima uang pembayaran atau cash in dari perusahaan PT Ready Shop. Nah, terakhir, bagian finance dan accounting akan melakukan konfirmasi dengan mengubah customer invoice menjadi paid, yang artinya langkah dan tahapan dari skenario C2C ini telah selesai. Mari kita coba melakukan simulasi tersebut. Oke, di sini saya sudah membuat 4 akun yang akan diperlukan nanti ketika simulasi dilakukan. Yang pertama ada Agan Accounting, lalu ada Mary Marketing, lalu ada Sunny Sales, dan juga ada Wawan Warehouse. Nah, di sini saya akan membuka 2 incognito mode browser dari Google Chrome, juga 2 in private window dari Safari. Bisa kita lihat di sini ada private window dari Safari, di mana di sini ada Agan Akuntan, lalu ada Wawan Warehouse, kemudian di incognito mode Google Chrome ada Sunny Sales, dan juga ada Mary Marketing. Oke, untuk yang pertama adalah kita akan membuat leads dari perusahaan-perusahaan yang telah kita seek sebelumnya dari bagian marketing. Di sini kita ke bagian CRM di Mary Marketing, lalu kita akan buat leads di sini. Nah, sini udah ada beberapa leads. Nah, di sini kita akan create leads di sini. Oke, nah di sini kita akan membuat leads sesuai dengan kriteria perusahaan yang telah kita cari. Di sini saya akan mengisi terlebih dahulu untuk field-field yang ada di sini. Oke, di sini saya sudah mengisi beberapa field dari leads yang akan kita buat nantinya. Di sini perusahaan konsultan IT, lalu company name-nya ada PT Konsul Indonesia, address-nya di Jalan Penjahat, Kota Depok, lalu kontak name-nya Jude Bellingham, emailnya konsulit@gmail.com, lalu phone number-nya itu adalah 0812 3456 7899. Di sini kita jangan lupa juga mengisi priority dari perusahaan tersebut. Di mana di sini konsultan IT sesuai dengan skenario sebelumnya bahwa priority-nya adalah di sini bintang 2 yaitu high. Kita convert. Oh, sorry. Kita create leads. Nah, oke. Nah, kita akan buat leads yang kedua untuk perusahaan yang kedua. Saya akan mengisi terlebih dahulu field-field yang ada di sini. Oke, di sini saya telah mengisi leads yang kedua, yaitu PT Ready Shop, sini e-commerce company, PT Ready Shop, Jalan Pahlawan, Tangerang Selatan, kontak name-nya Enzo Fernandez, emailnya readyshop@gmail.com, phone number-nya 0898 765 43211, dan priority-nya adalah bintang 3, yaitu very high. Gitu. Oke, kita create. Oke, nah, maka setelah kita create, maka di sini terdapat daftar di leads e-commerce company consultant IT, Ready Shop, dan juga konsul. Nah, oke. Selanjutnya kita akan nge-convert kedua leads tersebut menjadi suatu opportunity. Pertama kita convert dulu e-commerce company menjadi kita coba kita opportunity ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat
di log message-nya ada lead, kemudian jadi opportunity. Seperti itu. Nah, telah dijadikan opportunity. Nah, oke. Expected revenue-nya sudah sesuai ya, 20 juta. Lalu probability-nya kita sesuaikan dengan yang ada di skenario. Seperti itu. Expected closing-nya kita atur sesuai skenario, yaitu di 1 Februari 2024. Februari 2024. Oke. Nah, kita udah membuat opportunity, kita create. Oke. Nah, kita coba tadi udah create untuk yang e-commerce, nah sekarang yang konsultan IT. Oke, kita buat. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang dibilang di skenario 80%, closing ekspektasinya 1 Januari 2024. Oke, kita coba. Oke, create. Oke, di sini kita telah meng-create suatu opportunity dari kedua leads tadi tersebut. Oke, selanjutnya pada skenario, maka nanti perusahaan akan melakukan meeting lebih lanjut kepada kedua perusahaan tersebut dari hasil sales opportunity yang diperoleh. Lalu sesuai skenario bahwa di sini PT Ready Shop yang memenangkan opportunity dari sales opportunity yang telah dibuat sebelumnya. Jadi dari sini kita akan membuat suatu quotation dari opportunity yang dimiliki oleh PT Ready Shop tersebut. Seperti itu. Maka kita akan coba ke bagian sales, lalu kita lihat di pipeline-nya. Nah, di sini kita akan coba modifikasi kedua hal tersebut. Nah, ini kita mark dulu as won. Nah, oke. Nah, ini udah won ya, karena PT Ready Shop memenangkan sales opportunity tersebut. Nah, kita lihat pipeline-nya, maka di sini sudah berpindah ke bagian won. Nah, di code sulit, karena dia kalah, maka kita akan tulis kalah. Revenue yang kurang sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti itu. Dan jumlah dan kuantitatif dari barang pesan. Oke. Nah, dengan begitu dari pipeline-nya maka hilanglah sales opportunity dari PT Konsultan IT karena Konsulit Indonesia, sorry. Karena dia kalah seperti itu. Nah, dari sini kita akan buat quotation ya. Nah, di sini quotation kita sesuaikan dengan yang ada di skenario. Nah, seperti ini. Expiration-nya 31 Maret 2023, payment terms immediate payment, produknya 3 set sofa dengan quantity 10. Dan unit price-nya 2 juta. Oke. Kita coba add produk dulu. Di sini 3 set sofa. Yes. Quantity-nya 10 dengan harganya itu 2 tuh. Ya. Oke. Payment terms-nya immediate payment, expiration-nya 31 Maret 2023. Oke. Kita udah mau membuat quotation, maka kita akan mengirimkan, kita save dulu manually, maka akan terbuat code-nya S00025. Nah, kemudian kita akan send by email. Oke, kita tunggu lama.
Di sini nanti akan terbuat suatu template email yang akan dikirimkan ke customer. Oke, nah, seperti ini. Tidak ada yang harus diubah, sudah sesuai, quotation-nya S00025, amount-nya 20 juta, kita send aja. Oke, di sini bisa kita lihat telah tersend ke PT Ready Shop Company, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita mengirimkan quotation kepada PT Ready Shop, maka nanti PT Ready Shop akan menilik dan juga akan menyetujui quotation tersebut. Nah, ketika quotation tersebut telah tersetujui oleh PT Ready Shop, maka kita akan ubah quotation menjadi sales order dengan mengklik button confirm di sini. Kita klik button confirm, maka telah terjadi perubahan menjadi sales order. Bisa kita lihat sini dari quotation send menjadi sales order pada bagian log status send message-nya di sini. Seperti itu. Nah, oke. Dari sini hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengecek ketersediaan barang pada warehouse sebelum nanti dikirimkan ke PT Ready Shop. Oke, kita ke bagian warehouse, one warehouse. Oke, kita ke bagian inventory. Di sini bisa kita lihat dari very order ya mungkin ya. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat sales order yang diisi tadi. Nah, 3-seat sofa dengan demand 10, reserve-nya kita coba lihat dulu di sini. Apakah ada? Nah, ternyata ada 12 on hands yang kita outgoing 10, maka tersisa 2 unit. Jadi ada kita balik kembali. Oke. Nah, maka setelah kita mengecek ketersediaan dan ternyata mencukupi, maka kita validate sales order tersebut. Nah, oke, kita apply. Ini bisa memilih untuk mengirimkan SMS atau enggak. Di sini saya akan mengirimkan SMS saja terlebih dahulu. Oke, nah di sini bisa kita lihat dari yang waiting jadi ready, lalu dari ready di validate, inform you that the order S00025 has been shipped, berarti sudah di deliver ke PT Ready Shop. Nah, jadi dari status yang ready menjadi done, seperti itu. Oke, setelah kita melihat dari inventory, maka yang akan kita lakukan dari skenario selanjutnya adalah menunggu sampai barang diterima oleh PT Ready Shop. Sekitar mungkin kita bisa asumsikan dalam jangka waktu kurang lebih seminggu. Nah, ketika barang telah diterima oleh PT Ready Shop, maka hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat customer invoice. Oke, setelah kita mengirimkan barang tersebut, mungkin kita bisa asumsikan dalam jangka waktu mungkin kurang lebih dari seminggu, barang bisa sudah diterima oleh perusahaan PT Ready Shop. Nah, dari situ kita akan membuat suatu customer invoice kepada PT Ready Shop untuk dapat agar PT Ready Shop membayar barang yang telah dipesan oleh mereka. Di sini kita ke bagian ke Mary lagi tadi ya. Kita coba create invoice dari hasil pengecekan barang dari inventory sebelumnya. Gitu. Kita coba create invoice. Invoice. Nah, oke. Di sini invoice telah terbuat, ya kan? This journal entry has been created, ya kan? Nah, oke. Sekarang kita coba ke bagian agen akuntan untuk coba mengkonfirm hasil invoice yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, oke. Ada nih PT Ready Shop. Nah, oke. Kita langsung aja ya, karena barang telah diterima dan payment reference-nya itu. Kemudian kita udah langsung aja immediate payment, invoice date-nya hari ini, IDR-nya, currency-nya IDR, oke, sudah, semuanya sudah, kita confirm. Nah, oke. Setelah kita membuat invoice, kita kirimkan
invoice tersebut kepada PT Ready Shop agar PT Ready Shop dapat membayar produk yang telah dikirimkan tersebut. Seperti itu. Tidak ada yang harus diubah. Oke, kita send and print. Oke, bahwa customer invoice-nya telah terbuat ya. Nah, ya di sini kita lihat bahwa invoice telah dibuat, 3 seat sofa dengan kuantitinya 10, unit price 2 juta, amount-nya 20 juta kepada PT Ready Shop, Jalan Pahlawan, Tangerang Selatan. Kita akan register payment. Register payment, kita bayar karena immediate payment, langsung kita bayar semuanya full, lalu dengan jurnalnya bank aja, manual, kita create payment. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa satu set telah paid. Seperti itu. Nah, kita coba cek ya. Kita coba refresh di bagian sales ordernya bahwa oke, di sini sales ordernya telah paid, yang artinya dari cash in kita sudah ke bagian tahapan paid. Maka dengan ini telah selesailah proses dari order to cash dan juga CRM yang ada di U16. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.